Have you ever wondered why we celebrate Christmas? I mean, what do you think Christmas is about? Is it about Santa Claus? Receiving presents? Making snowmen, perhaps? Well, these are all nice and fun, but they're not exactly what Christmas is all about. You see, the word Christmas comes from the name Jesus Christ. And so, Christmas is really about celebrating the day Jesus Christ was born. But what is so special about this Jesus Christ? I mean, why does the whole world have to celebrate his birthday? Well, for that, we have to start from the very beginning. You see, it all started when God first created man and women. He loved us and put us in charge of taking care of this world, the plants, the animals, everything. And we were supposed to do all that with God being the ultimate king. But do you think we did a good job taking care of the earth? I don't think so. I mean, just look at the world today. It's a mess. So, what went wrong? Well, sadly, most of us don't like having God in charge of our lives. We want to do things our way, so we ignore God and do what we want. The Bible calls this sin. Sin means disobeying God, doing whatever we like. And because of this, we've also made a mess of the world. What do you think God is going to do about it? Because God is a fair God and judge, He cannot let us live this way forever. Eventually, we need to face punishment. Anyone who has ever done anything wrong needs to be punished. Have you ever told a lie? I know I have. And that means you and I will eventually need to be punished. This punishment is death and hell, a terrible and scary place that we go to after we die. Eternal separation from God. Sounds horrible, doesn't it? But wait, there's good news. Because God loved us so much, He sent someone to save us. Can you guess who that is? Yeah, Jesus Christ. Jesus Christ is God's Son. And more than 2,000 years ago, God sent Jesus to be born on earth as a baby. This is just as the Christmas song says. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Jesus was not like us. As God's Son, Jesus was perfect and obeyed God 100%. Although He had the power of God to heal the sick and perform great miracles, Jesus allowed Himself to be killed on a cross. Why? Because the reason He came to earth was to take the punishment that we were supposed to face. His death was like a payment for everything that you and I have done wrong. He sacrificed Himself so that we wouldn't have to face the punishment ourselves. God accepted His sacrifice, and Jesus rose from the dead after 3 days. He went back to heaven, where He continues to rule and judge the world. One day, we will all have to meet Jesus and face the consequences of our actions. If we turn back to God and trust in Jesus' death and resurrection, we no longer need to face punishment. Jesus has taken the punishment for us. This is why Christmas is such a big deal. It celebrates how Jesus came down to bring forgiveness for mankind. Have you ever done anything wrong? And have you ever thought about the consequences? The good news is that believing and following Jesus Christ brings forgiveness and peace with God. Anyone who follows Jesus Christ is part of God's family. Seperti
selamat bergabung dan selamat Hari Christmas. Pada pagi hari ini kita akan bergabung dalam ibadah Christmas secara virtual BEM Ebenezer secara live melalui YouTube BEM Ebenezer. Dengan bertemakan Immanuel, Matius 1:23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bagi memberkati ibadah Christmas kita pada pagi hari ini, saya dengan segala hormatnya menjemput ketua pelayan kita yaitu Deacon Ferdinand yang akan membawa kita dalam doa pembukaan. Dipersilakan. Selamat Hari Natal saya ucapkan kepada semua yang mengikuti kebaktian secara live pada pagi hari ini, terutamanya jemaat di BEM Ebenezer Demak Laut. Kita percaya bahawa hari ini merupakan hari yang cukup bersejarah, cukup bermakna untuk kita memperingati setiap tahun tentang kelahiran Yesus Kristus. Biarlah kita pada pagi hari ini kita sekali lagi refresh kembali apakah tujuan Tuhan Yesus lahir ke dunia ini. Amin. Jadi pada pagi hari ini sebelum kita meneruskan kebaktian kita pada pagi hari ini, biar kita sama-sama berdoa di tempat kita masing-masing. Kita memberkati keluarga kita memberkati kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari semoga kita berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sangat kenal dan Tuhan yang senantiasa memberikan kami kekuatan baru, nafas baru setiap hari. Kami bangga Bapa, kami memiliki Engkau Tuhan Yesus dalam kehidupan kepribadian kami masing-masing. Karena kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang senantiasa bertahta di hati kami. Karena Engkau Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kami. Walaupun di dalam kesulitan apapun kami hadapi, kami percaya kuasa Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan, pada saat pagi ini Bapa, sekali kami menaikkan rasa syukur kami kepada Engkau Tuhan, karena berkat-Mu yang tidak pernah putus-putus dalam kehidupan kepribadian kami masing-masing. Kami percaya Bapa, semua yang datang dalam kehidupan kami itulah kebaikan Engkau yang nyata yang telah Kau tunjukkan dalam kehidupan kami masing-masing. Pada pagi hari ini Bapa, kami sekali lagi Bapa, kami datang pada Engkau, biar Kau memberkati kebaktian kami pada hari ini, daripada awal, pertengahan dan akhirnya Bapa. Kami percaya kuasa Roh Kudus Kau ada bersama dengan kami di tengah-tengah kami pada saat hari ini, walau dimanapun kami berada Bapa. Biar Kau berkati segala aktiviti kami pada hari ini, segala yang telah kami nyatakan, telah kami rancang. Biar Kau Tuhan yang akan mendahului segala-galanya Bapa. Terpuji nama Kau Bapa, terpuji nama Kau Yesus. Sekali lagi Bapa, kami angkatkan kebaktian kami pada hari ini hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih kepada ketua pelayan kita atas doa pemberkatan. Seterusnya, bagi meneruskan ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyaksikan sebuah tarian pembukaan daripada Ebenezer Creative Ministry dengan tajuk yang bertemakan Noel. Dipersilakan. Love incarnate, love divine. Star and angels gave the sign. Bow to babe on bended knee, the Savior of humanity. Unto us a child is born, He shall reign forevermore. Come and see what God has done. Noel, Noel.
Seterusnya, marilah kita bersama-sama menikmati hadirat Allah dengan penuh sukacita dan syukur kita buat Tuhan lewat pujian penyembahan. Dan pada pagi hari ini, kita juga akan dilayani oleh Gembala Sidang dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Johan. Dipersilakan.
Salam dan selamat bertemu kembali dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Syukur kita di hari yang indah ini dan kesempatan yang Tuhan berikan, karena kita masih dapat menjalani kehidupan kita seperti yang kita lihat pada hari ini. Semuanya berjalan dalam pimpinan penyertaan Tuhan, sehingga apapun yang kita rencanakan, semuanya Tuhan telah lakukan yang terbaik untuk setiap pribadi, setiap keluarga, bahkan seluruh keluarga Ebenezer dan seluruh umat Kristen yang percaya kepada Tuhan. Di hari yang indah ini, di mana kita sama-sama datang untuk memuliakan nama Tuhan kita, kita juga akan belajar bersama-sama daripada tema kita yang sudah ditentukan, yang sudah kita sediakan, yaitu Immanuel. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, apakah yang kita mau lihat, yang menarik dan yang kita belajar daripada nama tersebut, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan? Karena ada satu ayat firman Tuhan yang kita akan sama-sama membaca. Saya akan membaca untuk kita di dalam Injil Matius yang pertama ayat 23 mengatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, saudara, ini arti daripada kata nama Immanuel ini, saudara, ya, Allah menyertai kita. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, bukan sahaja kita lihat ya, nama itu, namun di sepanjang kehidupan kita, nama itu yang sentiasa kita serukan dalam kehidupan kita, sehingga pada saat ini, di mana kita sama-sama dapat menyambut hari Natal yang indah ini, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ya. Jadi siapakah dia yang kita sembah dalam peristiwa Natal sebenarnya, saudara? Karena masih banyak yang kita pikirkan, ya, dan lagi kebiasaan kita, ya, dengan apa yang lainnya daripada yang kita anggap bagi kita itu mungkin Natal itu di mana semua kita akan sama-sama menyambut, dan mungkin kita berpikir di balik semua itu hanya perayaan ataupun hanya sesuatu yang kita sambut yang tidak ada maknanya, saudara, ya, yang tidak ada. Tapi karena inilah yang memaknai Natal yang sesungguhnya, nama yang kita sebut ini, ya, yaitu tema kita ini, Immanuel, Allah menyertai kita, saudara, ya. Karena dia adalah Yesus. Mengapa dia harus disembah? Karena Yesus adalah Immanuel. Arti Immanuel, sekali lagi, Allah beserta kita, ya. Semua kita dapat mengetahui dan mengerti, ya, nama ini dalam setiap pribadi kita, saudara, ya. Sebagai orang percaya, kita tahu dan kita sangat mengerti tentang nama ini, saudara, ya. Karena dialah juru selamat kita yang lahir ke dunia ini. Nah, mengenai istilah ini, Matius mengutip nubuat Nabi Yesaya. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 7 ayat ke-14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini di dalam Yesaya yang ke-7 ayat ke-14, saudara, ya. Ini nubuat yang kita lihat terdapat di dalam Yesaya. Nubuat ini disampaikan oleh Yesaya ketika umat Tuhan yang pada waktu itu dipimpin oleh Raja Ahaz dalam keadaan takut karena mereka sedang terancam, saudara. Dalam keadaan seperti itu, Yesaya menubuatkan kedatangan seorang penyelamat. Dalam diri penyelamat itu Allah bekerja dan menyertai umatnya.
Itulah sebabnya dia disebut Immanuel, Allah yang beserta kita. Nah, saudara, Matius menyampaikan bahwa nubuat Yesaya itu digenapi dalam kelahiran Yesus. Melalui malaikatnya Allah memberitahu kepada Yusuf tentang anak yang dikandung oleh Maria itu, yang walaupun pada mulanya Yusuf sendiri belum tahu dan belum mengerti, bahkan belum dapat menerima kenyataan yang terjadi pada masa itu. Tapi oleh karena ini adalah sesuatu yang Tuhan kerjakan melalui kehidupan mereka, Tuhan yang telah melakukan itu, saudara. Karena apa? Kalau kita lihat dari keturunan mereka, ya, kalau kita baca dari keturunan ataupun keturunan Yusuf dan juga Maria ini sendiri, mereka ini adalah orang-orang yang ternama, saudara. Jadi tidak mungkin seperti itu terjadi dalam pribadi mereka. Jadi itu membawa satu bagi mereka adalah sesuatu yang sangat yang tidak seharusnya mereka yang terjadi dalam kehidupan mereka sebagai orang. Tapi oleh karena itu adalah rencana Allah, itu adalah yang Tuhan telah lakukan bagi mereka. Jadi mereka dapat menerimanya dengan sesungguhnya dalam kehidupan mereka, saudara. Ia akan melahirkan seperti yang dikatakan oleh malaikat oleh Matius ini tadi. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, ya, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Inilah tujuan Yesus lahir ke dunia ini, saudara. Salah satunya tujuan Yesus lahir ke dunia ini ialah untuk menyelamat umatnya dari dosa mereka. Itulah tujuan Yesus lahir bagi saya dan bagi saudara, ya, menjadi penyelamat kita. Dia yang menyelamat kita daripada segala yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara, ya. Dari sejak kita hidup dalam kegelapan sampai pada saat ini, kita telah mengenal terang itu. Kita telah menerima terang itu dalam kehidupan kita. Dialah yang telah memberikan jalan keluar bagi kita sehingga kita dapat bebas dalam kehidupan kita dan menjadi umat yang dikasihi dan menjadi orang-orang yang memiliki harapan yang kekal selama kehidupan ini, saudara, yang percaya kepada Yesus itu. Nah, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Seperti ayat yang kita baca ini tadi dalam ayat ke-23 ini tadi sangat jelas mengatakan kepada kita, saudara, ya, sesungguhnya dikatakan di sana, ya, anak darah yaitu Maria, ya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dialah yang disebut Immanuel, ya, Yesus, Allah yang beserta kita. Jadi Yesus adalah manifestasi ataupun penyataan kehadiran Allah. Ya, Yesus adalah penyataan kehadiran Allah, manifestasi kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Karena Yesus adalah penyataan kedatangan Allah, maka ia layak disembah, saudara. Dia layak disembah. Memang Yesus tampak dalam rupa manusia, ya, dia lahir rupa manusia seperti kita, ya. Tetapi dalam manusia ini Allah mewujudkan kehadirannya melalui Yesus, pribadi Yesus. Ini adalah hal yang luar biasa. Kalau kita renungkan dalam setiap pribadi kita masing-masing, saudara, ini adalah hal yang luar biasa. Karena Allah yang selama ini dibayangkan jauh dari manusia itu, nah, kini ada di antara manusia. Ini adalah berita yang patut membuat kita bersukacita ataupun bergembira di hari Natal ini, saudara, ya. Nah, yang tahu hal ini kita pasti bersyukur. Kita tahu, ya, kita sangat bersyukur dan ingin menyembahnya. Karena Dia satu-satunya sang juru selamat kita yang lahir untuk kita, raja yang lahir, seorang raja yang lahir untuk kita, saudara, ya. Nah, kalau kita lihat lihat daripada kita andaikan saja di tempat pekerjaan kita masing-masing, ya, dimanapun kita bekerja, ada atasan kita
ya, di tempat perusahaan dimanapun kita ya bekerja. Jadi karena namanya atasan, kita harus menghormati dia, ya, kita harus menghormati dia. Tapi kita jarang atau bahkan tidak pernah berjumpa dengan orang atasan kita ataupun yang dikatakan bos kita, ya. Jadi kita hanya mendapat kabar-kabar daripada dia dan perintah daripada dia. Jadi sekali waktu atasan itu ataupun bos kita itu datang dan menemui kita, berjumpa dengan kita, dan dia mau menyapa dan duduk bersama dengan kita, sudah pasti kita akan merasa sangat senang, ya, sangat bersukacita karena yang sudah dilakukan itu, saudara, ya. Daripada itulah kita tahu bahwa sebelum itu kita telah melakukan yang terbaik, ya, walaupun tanpa kita melihat dia, ya, kita telah lakukan yang terbaik untuknya. Nah, saudara, demikianlah Yesus, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Karena dia adalah wujud kedatangan Allah. Melalui Yesus itu semua orang seluruh dunia ini percaya kepada Yesus, kepada Allah Tuhan yang kita sembah itu, saudara. Ya, maka yang tahu, kita pasti, saudara, tahu, sungguh-sungguh ingin membuka hidup kita, hati kita untuk dia, ya. Karena kita seharusnya memberi, menyembah dia selama hidup kita sebagai orang-orang, sebagai manusia yang biasa, dan yang setelah kita percaya kepada dia, kita menjadi manusia yang sangat berarti di mata Allah itu sendiri, saudara, ya. Karena kita yang sendiri yang dipanggil oleh dia. Jadi kita seharusnya menyembah dia karena ia adalah wujud Allah dalam rupa manusia, Yesus. Jadi yang tidak menyembahnya sudah tentu karena tidak mengenalnya, ya. Jangan heran kita melihat orang yang tidak menyembah Yesus, yang tidak tahu, yang tidak percaya kepada Yesus, tentu dia orang yang belum mengenal siapa itu Yesus dalam kehidupannya. Jadi, atau mengenalnya tapi hatinya bebal, tetap bebal. Bandingkan kalau kita lihat Raja Herodes, ya, Raja Herodes sudah diberitahu tetapi malah ingin membunuhnya. Sudah diberitahu, Raja Herodes sudah tahu tapi malah ingin membunuhnya karena dia tidak mau ada seorang raja yang ada selain dia memerintah pada masa itu, ya. Inilah yang daripada pribadi Herodes kita lihat bagaimana hati yang bebal, hati yang tidak mau menerima kedatangan, ya, kelahiran Yesus itu, saudara, ya. Dia tahu itu seorang raja yang dikirim ataupun yang lebih daripada raja yang ada, tetapi dia tetap melawan dan dia tetap tidak mau menerima kenyataan itu, saudara. Itu Raja Herodes. Ya, jangan sampai kita seperti itu, ya, seperti Raja Herodes memiliki hati yang bebal. Kita tahu, kita percaya Yesus, tapi kita tetap menolak Yesus itu dalam kehidupan. Jadi, saudara, bila dan bagaimana kita harus menyembah Tuhan? Bilakah dan bagaimana kita harus menyembah Dia? Ketika kita tahu kita harus menyembahnya, kita lihat belajar dari para gembala di Padang Efrata. Kita belajar daripada mereka setelah mereka memberitahukan berita kabar baik ini tentang kelahiran Yesus ini kepada mereka bergegas, ya, ke Bethlehem dan juga para Majus. Ketika Allah memberitahu mereka melalui tanda alam, mereka berjalan ke Yerusalem. Mereka terus pergi dengan tujuan mereka mau mempersembahkan dan mereka mau menyembah Dia, saudara. Yang walaupun rencana Raja Herodes dijalankan melalui mereka, tetapi semuanya karena rencana Tuhan itu, ya, lebih daripada rencana yang telah dilakukan, saudara, ya. Bagaimanapun rencana manusia seperti Raja Herodes pada masa itu, semuanya Allah sendiri yang menaklukkan semua itu, saudara, sehingga mereka sehingga Yusuf, Maria dan juga Yesus baru lahir pada masa itu, berjalan dalam pimpinan dan tetap dipelihara oleh Allah itu sendiri, saudara, ya. Jadi di Yerusalem mereka mendapat informasi yang lebih jelas dari imam-imam kepala dan ahli Taurat.
Lalu mereka terus mencari lokasi di mana Yesus berada. Karena mereka mau tahu di mana dia berada. Mereka terus mencari. Ya. Karena tahu, maka baik para gembala dan para majus pergi ke Betlehem untuk terus menyembah Yesus. Karena mereka tahu, mereka pergi ke sana dan tujuan mereka untuk terus pergi menyembah Dia. Ya, di hari Natal ini kita juga bukan saja dengan hal-hal yang lainnya, tapi kita terus memfokuskan kehidupan kita untuk menyambut hari kelahiran Yesus itu datang dalam kehidupan kita, dalam setiap hati kita, setiap pribadi kita, saudara. Ya, kelahiran Yesus bagi saya dan bagi saudara bukan satu yang kita lihat, tapi lihat biasa saja, tetapi itu yang tidak dapat dibandingkan dengan apa yang kita lihat di dalam kehidupan kita, saudara. Dia yang lahir untuk semua orang, bukan untuk dia, bukan untuk keluarga, tetapi untuk semua orang. Ya. Karena dialah manusia yang telah Allah yang telah menjadi rupa manusia yang datang ke dunia ini untuk kehidupan kita semua, ya, untuk menjadi penebus bagi kita. Nah, sesungguhnya hal mengetahui siapa Yesus itu, saudara, adalah satu anugerah yang kita tahu ataupun sebagai satu hadiah yang datang untuk kita, saudara. Ya, hadiah yang kita terima percuma dalam kehidupan kita, yang tidak ada bayarnya. Kalau kita lihat bagaimana kita sendiri seharusnya menerima hadiah ataupun hadiah Kristus daripada orang-orang lain yang kita sungguh gembira dan kita sangat bersuka cita, seperti itulah seharusnya kita menyambut kelahiran Yesus itu bagi setiap pribadi kita. Kita seharusnya bergembira menyambut hari kelahiran Yesus itu, saudara. Jadi Allah berkenan kepada para gembala dan para orang majus, membuat mereka mengerti maksud dan tahu, saudara, ya, tanpa sesiapa pun yang memberitahu kepada mereka, tapi melalui malaikat itu yang telah menyatakan perkara ini kepada mereka, sehingga mereka sendiri membuka hati mereka dan pikiran mereka, dan terus karena mereka tahu itu adalah yang daripada Tuhan, ya, daripada Tuhan yang menciptakan segalanya. Ya. Jadi maka berbahagialah orang-orang yang mendapat pengetahuan tentang Yesus. Bagi setiap kita yang telah menerima Yesus dalam kehidupan kita, yang telah percaya kepada Yesus, berbahagialah kita, saudara, karena tidak ada yang juru selamat yang lain selain Yesus itu bagi kita. Emmanuel itu bagi kita, saudara, ya. Dialah yang menyertai sepanjang kehidupan kita, walaupun di tengah ancaman yang kita lihat selama ini, ya, di tengah pandemi COVID-19 ini, saudara, ya. Tapi bagaimanapun kedahsyatan itu terjadi, ya, ancaman itu terjadi di dalam kehidupan kita, namun penyertaan Allah itu senantiasa terbukti dan terjadi bagi setiap pribadi kita masing-masing, sehingga kita menjalani kehidupan kita penuh dengan keberanian, penuh dengan keyakinan, dan juga kita tetap memiliki iman yang tetap bertumbuh di dalam Tuhan, karena kita percaya di awal seperti orang Israel ini tadi, walaupun mereka di tengah ancaman, tetapi Nabi Yesaya tetap memiliki, dan dia diberikan pikiran untuk terus berbuat supaya bahwa seorang raja ataupun penyelamat itu akan lahir untuk mereka dan untuk kita semua, saudara, yaitu Dia Immanuel, ya. Allah berkenan atas hidup dan Dia senantiasa mengasihi kita, saudara. Selama hidup kita, selagi kita tetap memberikan hidup kita untuk Tuhan dan membuka ruang hati kita untuk Tuhan bekerja, itulah kita tetap memiliki harapan di dalam Dia. Selagi itulah kita akan senantiasa mengalami kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Jadi lalu kita, dari mana kita tahu tentang Yesus itu? Dari mana, saudara? Dari mana kita semua tahu tentang Yesus itu? Setiap pribadi kita. Itu daripada Alkitab yang kita miliki, ataupun pemberitaan daripada firman Tuhan itu sendiri, ya. Jadi tapi juga ada yang menerima pengetahuan tentang Yesus itu melalui tanda-tanda, ya, melalui peristiwa-peristiwa dan lain dan yang sebagainya. Banyak cara, ya, di mana kita sendiri telah
tahu tentang Yesus itu, sehingga kita dapat menerimanya dalam kehidupan kita, saudara. Ya, ada satu contoh. Kalau saya menyatakan contoh ini kepada kita, ya, seorang ibu, dia merasa sangat putus asa, saudara. Ya, ketika dia melihat kelakuan ataupun dia melihat perbuatan anak-anaknya yang sangat bagi dia lebih jahat daripada yang dia lihat, saudara. Nah, sehingga dia merasa gagal untuk mendidik mereka. Dia merasa dia gagal. Dan dia berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada karena doanya selama ini tidak dijawab oleh Tuhan. Dia anggap Tuhan itu tidak ada. Dan dia ingin melakukan sesuatu hal yang tidak baik, sehingga dia memiliki tujuan dan memiliki keputusan untuk membunuh diri. Tapi suatu dia berada di tepi suatu tempat yang sangat bahaya, ya, di tepi satu jembatan yang sangat tinggi, dan dia memiliki tujuan untuk menjatuhkan diri ataupun menerjunkan diri daripada jembatan itu, sehingga karena di bawah sana, saat dia memperhatikan di bawah sana ada dasar, di bawah air itu ada batu, ya, batu. Jadi ketika dia memandang batu itu ataupun dasar sungai itu, dia teringat, saudara, ya, dia ingat sabda yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah batu penjuru dunia. Itu yang mengingatkan dia. Jadi dia berlutut dan berdoa. Dia sedar melihat daripada batu itu, dia melihat, Tuhan, Engkau mengendalikan dunia, Engkau pasti dapat mengendalikan segala masalah yang saya alami. Bahkan Engkau dapat mengendalikan masalah keluargaku. Itu kesadaran daripada seorang ibu ini, saudara. Ini satu contoh yang dapat membuat kita membuka mata kita untuk menyadari bahwa kehadiran Tuhan itu, penyertaan Tuhan itu senantiasa ada bagi kita semua, ya. Siapapun saudara pada hari ini, nah, apapun niat kita, baik itu lebih-lebih lagi niat yang tidak baik kita yang ada pada hari ini, saudara, nyatakan kepada Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, mohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Maka niat yang tidak baik itu akan Tuhan gantikan dan akan Tuhan ubahkan dengan niat yang lebih baik, yang dapat membawa hidup kita lebih bermakna di hadapan Tuhan dan di hadapan semua orang yang saudara-saudara dikasihi. Jadi jika kita mengenal Yesus, apakah firman-Nya yang membuat kita ataupun dari peristiwa-peristiwa ataupun tanda yang membuat kita sedar, saudara, ya, sehingga kita mau menyembah Yesus itu sendiri. Mari saudara, kita memikirkan, kita ingat kembali, ya, supaya di mana kita sama-sama melihat, ya, di hari Natal ini kita menyadar dan kita ingat kembali seorang Raja yang lahir untuk saya dan untuk saudara, yang bukan saja menjadi itu, tapi dia tetap selama kehidupan kita, dia menyertai kita, saudara, ya. Jadi dengan cara apakah kita terus menyembah Tuhan dalam kehidupan kita? Kita belajar daripada dua perkara, yaitu daripada para gembala yang miskin datang kepada Yesus membawa hidupnya, ya. Dia tahu dia miskin tetapi dia datang kepada Yesus. Mereka tidak membawa apa-apa, mereka menunjukkan hati mereka. Mereka tidak membawa apa-apa. Jadi hati mereka diberkati dan menerima sukacita daripada Yesus itu sendiri. Jadi, dan juga yang kedua kita lihat daripada para Majus, ya. Karena mereka memiliki sesuatu untuk dibawa, mereka memilih yang terbaik dan mempersembahkan itu dengan ikhlas. Mereka telah membuat pilihan, ya, yang terbaik, dan mereka mempersembahkan, ya, yang terbaik kepada Tuhan. Jadi hati dan keikhlasan mereka diberkati. Karena mereka ikhlas melakukan itu, mereka diberkati dan mereka pulang dengan gembira. Jadi, seperti itulah harapan dan kerinduan kita sama-sama di hari Natal ini, saudara, ya. Kita memaknai hari Natal itu dalam pribadi kita masing-masing. Karena itu jauh lebih memiliki makna yang jauh lebih
dalam yang seharusnya kita mengerti tentang Natal itu, saudara, bukan saja menunjukkan ataupun membawa kita menikmati suasana yang baru dan yang menggembirakan kita, tapi biarlah itu karena kita gembira, di mana kita sendiri merasa kehadiran Allah itu sepanjang kehidupan kita, ya. Kita mensyukuri kehadiran Allah itu, saudara, ya, melalui kelahiran Yesus bagi setiap pribadi kita. Jadi apakah kita terus memiliki atau tidak memiliki sesuatu dalam hidup kita, jangan kita menunda waktu kita untuk terus menyembah Dia dalam hidup kita, saudara. Baik kita memiliki sesuatu dan kita tidak memiliki, kita terus menyembah Dia dalam hidup kita, saudara, ya. Dan biarlah hati kita senantiasa dilimpahi dengan sukacita dan damai sejahtera sepanjang hidup kita, saudara, sebagai orang-orang yang percaya, ya. Jadi banyak orang yang tidak lagi tetap beribadah kepada Tuhan karena mereka berpikir mereka tidak mempunyai apa-apa yang mereka harus bawa kepada Tuhan, ya. Yang mereka harus bawa kepada Tuhan. Yang lain berpikir, saya terlalu miskin, saya tidak memiliki ini, saya tidak memiliki itu, saya tidak mau ke gereja karena apabila ke gereja saya pastinya akan mempersembahkan apa yang dipersembahkan oleh saudara yang lain, ya. Mungkin kita berpikir seperti itu. Jadi yang lain juga mereka berpikir mereka adalah orang yang penuh dengan masalah. Mereka tidak selayaknya datang ke gereja. Jadi inilah yang membuat begitu banyak orang yang malas ataupun yang tidak mau lagi untuk terus beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, mari saudara, kita renungkan kembali dalam kehidupan kita, ya. Supaya apapun yang terjadi itu, pergumulan sepanjang hidup kita, saudara, justru di saat kita mengalami pergumulan, masalah dalam hidup kita, Tuhan memanggil kita untuk terus menyembah Dia. Karena apa, saudara? Karena di saat kita dibebani dengan sangat banyak masalah, kita datang kepada Tuhan, Dia akan menyatakan. Dari situlah kita akan melihat, ya, mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu banyak orang yang mengalami mujizat. Mereka tidak mengalami mujizat melalui hal-hal yang tapi mereka mengalami mujizat di saat mereka jatuh dan di saat mereka mengalami sakit penyakit dan di saat mereka mengalami berbagai masalah yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Tapi Tuhan itu telah menyatakan kepada mereka bahwa Dialah yang akan melakukan itu untuk mereka dan pasti dapat membuat hidup mereka memiliki berkat yang baru dalam hidup mereka, saudara, ya. Kesehatan, perlindungan dan sebagainya yang Tuhan lakukan. Jadi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Kalau kita lihat di sini, ya. Kalau kita lihat daripada satu lagi contoh yang saya lihat di sini, sewaktu seorang ini satu contoh yang simpel tetapi dia dapat membuat kita mengerti maksud ini, saudara, ya. Seorang majelis gereja ataupun seorang yang pelayan gereja, saat dia pergi ke gereja, tengah memandu kereta atau kendaraan, dia melihat, ini pengalaman yang dia ceritakan, saudara, ya. Dia melihat ada anggota jemaat yang berjalan kaki dalam perjalanan yang jauh dan sangat melelahkan, ya, sangat. Tapi dia berhenti dan dia memanggil mereka masuk dan dia bertanya kepada mereka, mengapa mereka sanggup berjalan kaki, ya. Dia terus menyapa mereka sebagai saudara mereka, sebagai jemaat mereka. Jadi dia bertanya kepada mereka, kenapa mereka harus berjalan kaki? Bukankah mereka dapat menaiki Grab dan sebagainya, ya? Tapi mereka terus langsung menjawab kepada pelayan ini, kalau mereka naik Grab ataupun taksi dan sebagainya, mereka harus membayar. Tapi itulah yang ada pada mereka. Apa yang kalau mereka membayar taksi ataupun Grab, bagaimana mereka mau memberi kolekte ataupun persembahan kepada Tuhan, ya? Jadi lagi itu persembahan kepada Tuhan. Jadi tiap minggu mereka terus berjalan kaki. Kita lihat kesungguhan daripada mereka ini, saudara. Mereka sanggup berjalan kaki walaupun tempat yang agak jauh, yang melelahkan, tapi mereka tetap
pergi ke ibadah ataupun pergi ke gereja untuk sama-sama. Jadi saudara, satu pertanyaan yang terakhir kepada kita sebagai penutup saya, maukah kita datang dengan hati terbuka kepada Yesus? Apakah saudara mau datang kepada Yesus dengan hati yang terbuka dan menyembah Yesus sepanjang kehidupan saudara sebagai Sang Juru Selamat yang lahir untuk saudara dan untuk saya? Mari kita berdoa. Kita renungkan firman Tuhan ini dalam setiap pribadi kita masing-masing. Inilah yang memaknai hari Natal itu, di mana semua orang percaya bersama-sama datang merayakan hari kelahiran Yesus. Jadi saudara, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami sama-sama telah belajar daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Bapa akan terus hidup di dalam setiap pribadi kami masing-masing Tuhan. Agar firman-Mu juga dapat mengubah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu senantiasa menasihati dan firman-Mu senantiasa membuat kami memulihkan kehidupan kami dan juga membuat kami sadar dan juga membuat kami memiliki keyakinan dan keberanian untuk terus percaya dan hidup di dalam Tuhan dan terus menyembah Tuhan dalam kehidupan kami selama hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan nama Yesus Kristus yang telah lahir untuk kami pada hari ini. Semua kami merasa gembira dan sukacita. Biarlah kami Tuhan masing-masing menyambut dan menyembah Yesus dalam kehidupan kami. Setiap pribadi kami masing-masing, membuka hati kami masing-masing untuk Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengasihi kami dan Engkau yang telah membuat hidup kami memiliki tujuan sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan doa kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mari kita sampai di sini saya menyampaikan dan membawa kita merenungkan daripada firman Tuhan. Selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah hampir di penghujung ibadah Christmas kita. Sebagai penutup, kita akan menyaksikan sebuah tarian rebana daripada pelayanan kanak-kanak dan seterusnya video-video ucapan Selamat Hari Christmas daripada jemaat BEM Ebenezer. Sampai kita berjumpa lagi dalam pelayanan akan datang, saya mewakili kepimpinan gereja ingin mengucapkan Selamat Hari Christmas. Immanuel, Allah beserta kita semua. Tuhan memberkati.
Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Krismas dan Tahun Baru. Merry Christmas dan Happy New Year. Hari Krismas dan Tahun Baru. Hari Natal dan Tahun Baru. Hari Christmas dan Tahun Baru. Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Selamat Hari Krismas dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan memberkati. Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Christmas dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Selamat Hari Christmas dan Tahun Baru. Selamat Hari Krismas dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Merry Christmas. Selamat Hari Krismas dan selamat Tahun Baru 2021. Nagai semua kawan pelayan, adik-adik, nagai semua kepala gereja SFB Ebenezer di kawasan Malawat. Kami bersampi, kami sebilik sampai bagi semua kita boleh mengunjur dalam tahun ti kadatai. Lalu hari Krismas tu inya mereka siti api baru, inya kelahiran Tuhan Yesus ke dunia tu, inya nagai jadi sia-sia dalam hidup kita, inya dia dekat nyadi ke pun hidup kita jadi orang Kristen kita. Jadi kami sebenarnya mereka selamat Hari Krismas ngau Tahun Baru.